dalam mengkanter hujah, bukannya dengan ilmu. Seolah-olah mereka sudah kehabisan akal, seolah-olah mereka sudah kehabisan ilmu. Yang keluar dari mulut-mulut mereka cacian, hinaan. Pantaskah semua itu dicontoh untuk generasi bangsa ini? Pantaskah mereka dijadikan seorang figur sebagai uswah generasi bangsa Nusantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga kita semua tetap mendapatkan curahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari selalu kita kumandangkan salawat Nabi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita masuk diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya saja dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita mengikuti dan mengamati pergerakan perjalanan tentang perselisihan ataupun perbedaan pendapat dalam nasab Alawi. Semakin kesini dengan berjalannya waktu, sebuah keprihatinan pastinya kita merasakan, yang dari sejak kecil kita dituntun oleh para kiai guru kita untuk menghormati siapapun, untuk mengasihi siapapun, walaupun itu dalam perbedaan pendapat, suku, bangsa, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku semuanya yang saya banggakan, semakin terus berkembang perhelatan, perbedaan, perselisihan tentang nasab ini, protesis ataupun yang kontratesis, seharusnya tidak menjadikan ajang cacian, makian, kebencian, namun yang diharapkan adalah tumbuhnya rasa kesadaran di dalam hati kita untuk semakin mendewasakan perilaku pola pikir, semakin menyadarkan siapa di antara kita, di antara Anda, untuk kembali untuk menatap masa yang akan datang, mewarisi generasi muda kita, mewarisi generasi bangsa, agar tidak mudah terdoktrin dengan sesuatu hal yang belum jelas, sesuatu hal dengan cerita-cerita yang berlebihan, dengan angan-angan tulul amal yang semakin hari kita lihat membingungkan, kadang keluar dari tatanan syariat agama. Siapapun mereka, di kalangan Ba'alawi ataupun bukan, seandainya ajaran yang mereka bawa, sesuatu hal yang mereka sampaikan tidak pas dengan tatanan syariat, tentunya kita pun harus menghindar. Kita harus berusaha untuk menyadari, jangan sampai kita terdoktrin. Begitu kita sudah percaya, akhirnya apapun yang dia katakan kita benarkan. Terlanjur mencintai sesuatu hal ataupun orang, sebodoh apapun dia,
seburuk apapun dia, karena sudah ada rasa cinta yang keluar dari mulutnya, perilakunya, seburuk apapun itu akan dibela. Itu hal yang wajar. Namun dari kewajaran itulah seharusnya kita harus sadar. Benarkah jalan itu? Benarkah pola pikir kita? Benarkah apa yang sudah kita ambil keputusan untuk mencintai seseorang yang hanya akan menguasai diri kita? Seolah-olah kita menjadi diperbudak. Kita disetir. Kalau orang Jawa mengatakan itu dicocol bebek, ya. Digiring kemanapun mau, disuruh apapun mau. Itulah karena cinta. Tapi yang kita harapkan dengan adanya yang masih sampai saat ini, tahun 2024, di bulan Juli, terus menggema, terus berkibar. Semakin banyak saudara-saudara kita di Nusantara ini yang semakin menyadari dari doktrin-doktrin yang kurang baik, dari oknum-oknum yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, namun miris apa yang kita lihat melalui sajian sosial media. Orang-orang yang mengaku nasabnya suci, orang-orang yang mengaku mengalir di dalam dirinya darah suci Rasulullah, dalam menanggapi, dalam mengkanter, dalam berhujah, bukannya dengan ilmu. Seolah-olah mereka sudah kehabisan akal, seolah-olah mereka sudah kehabisan ilmu. Akhirnya apa yang dikeluarkan, yang keluar dari mulut-mulut mereka? Cacian, hinaan. Pantaskah semua itu dicontoh untuk generasi bangsa ini? Pantaskah mereka dijadikan seorang figur sebagai uswah generasi bangsa Nusantara? Yang jelas-jelas kita dididik menjunjung tinggi adab, perilaku, ilmu, tatanan syariat agama. Namun adanya perbedaan menjadi sebuah polemik tersendiri. Tapi bukannya mereka menjawab dengan ilmu lagi. Ilmu seharusnya dijawab dengan ilmu, bukan dengan narasi, bukan dengan caci dan memaki, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Apakah itu ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW? Semakin di sini semakin ketahuan, semakin terlihat. Di antara sekian banyak saudara-saudara kita yang pro dengan tesis Kiai Haji Imad dan yang kontra dengan tesis Kiai Haji Imad, semakin jelas siapa di antara mereka yang menjunjung tinggi akhlakul karimah, siapa di antara mereka yang menjunjung tinggi keilmuan. Seharusnya kalian semua bisa menilai sendiri. Untuk itu, saudara-saudaraku semua, mari kita tetap menjaga keharmonisan dalam bingkai perbedaan suku, ras, dan agama demi kejayaan Nusantara. Ihdinas shiratal mustaqim. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.